Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah Kanita, pasti adik-adik pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan di rumah. Mereka pasti siap untuk mengikuti ibadah online. Amin, pasti. Oke adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama dengan Kak Rizka dan Kanita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita lihat Kingdom Kids dulu ya. Masih ingat kan? Kingdom Kids, Yes! Kingdom Kids, I! Kingdom Kids, Yes, I am! Yeay! Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. ayo adik-adik, kita menutup mata kita mau berdoa sama Tuhan. Kita berdoa, segala puji dan syukur hanya bagi Dia Tuhan, karena kita besar kasih dan cinta Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dan menjaga kami dari mana yang mengganggu kita Tuhan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau beribadah. Tuhan jaga ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hanya ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri dong adik-adik, karena kita akan menyanyikan lagu tema Kingdom Kids. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Tuhan Yesus kan sudah mati, mengampuni dan membebaskan kita dari dosa. Karena itu, mari kita naikkan pujian ini. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh karena Yesus mati di salib di bukit Kalvari. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh karena Yesus mati di salib di bukit Kalvari. Tuhan Yesus menang, bangkit, bangkit, bangkit hari ketiga. Iblis dikalahkan, aku dibebaskan. Hosana! Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupnya kita. Harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami bisa ibadah online lagi, itu karena kebaikan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biar menjadi berkat buat kami dalam masa tumbuh kembang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama Kak Ana di acara Sekolah Minggu Online Ani Matawai. Minggu ini masih tema tentang pengampunan dengan subtema Aku Perlu Pengampunan Allah. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan lanjutkan belajar firman Tuhan yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu lalu kita belajar bahwa semua manusia membutuhkan pengampunan yang Tuhan sudah sediakan dan berikan jauh sebelum kita meminta pengampunan itu. Adik-adik, pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang sempurna yang akan membawa setiap orang percaya akan menerima kehidupan yang dimerdekakan dari hukuman dosa dan menerima kehidupan kekal di surga. Tentu saja semua orang ingin memiliki kehidupan yang merdeka dari hukuman dosa dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Nah, menurut adik-adik, mengapa kita memerlukan pengampunan atau perlu diampuni? Iya, betul sekali. Karena kita semua berdosa, atau dengan kata lain, kita sangat terbatas. Salah satu contoh di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18
ditulis bahwa perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta itu sama dengan melawan kebenaran atau berdosa. Pertanyaannya, apakah adik-adik pernah memiliki perasaan seperti ini? Misalnya, mementingkan diri sendiri atau mau menang sendiri. Sikap ini bukan saja tidak baik, melainkan pasti akan juga merugikan orang lain. Di mana banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang melawan perintah Tuhan, sehingga membuat hidup kita menjadi musuh Allah. Keadaan ini tentu saja akan membatasi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Apabila kita tidak segera bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, maka lama-kelamaan kita akan jauh dan terhilang dari hadapan Tuhan yang memberikan jaminan masa depan yang pasti. Di dalam Yakobus 3 ayat 15 dikatakan bahwa sikap itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari dunia ini, nafsu manusia dan dari setan. Jadi, apabila adik-adik memiliki sikap iri hati, mau menang sendiri, sombong dan berdusta, sama saja adik-adik menuruti keinginan setan dan melawan perintah Tuhan. Sikap melawan perintah Tuhan itu sama saja dengan apa adik-adik? Ya, dosa. Dan adik-adik sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut atau mati untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita memerlukan pengampunan Tuhan setiap saat. Mengapa kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan? Ya, betul sekali. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk keluar dan terbebas dari akibat dosa, yaitu maut. Pengampunan yang Tuhan berikan akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa dekat dan melekat dengan Tuhan dan dengan kasih-Nya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita seperti tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18, di mana di ayat 17 dikatakan bahwa tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus selalu menyadari bahwa sebagai manusia kita sangat terbatas dan memerlukan pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kakak berharap kita semua senantiasa mau belajar untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu adik-adik selalu diingat ya bahwa
Pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang sempurna yang akan membawa setiap orang yang percaya dan menerimanya menerima kehidupan yang dimerdekakan dari hukuman dosa dan menerima kehidupan kekal di surga. Kita butuh pengampunan karena kita semua berdosa, atau dengan kata lain, kita sangat terbatas. Kita memerlukan pengampunan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Pengampunan yang Tuhan berikan akan memberikan hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Buat cerita firman Tuhan. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Kids Challenge minggu ini adalah menemukan perbedaan. Adik-adik perhatikan baik-baik, ternyata ada 8 perbedaan dari kedua gambar yang sama tersebut. Silakan ditemukan, lingkari perbedaannya, dan warnai. Jangan lupa ya, hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai, akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Adik-adik, untuk mengakhiri cerita kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan buat saya. Bantu saya Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain juga, dan selalu mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagimu. Haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.